Halo semuanya, sebentar lagi musim mudik Lebaran tahun 2023. Tentunya ini adalah salah satu mudik Lebaran yang bebas ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya selama pandemi dari tahun 2020 hingga 2023 ini. Jadi ada kemungkinan jalanan pasti sangat ramai sekali karena sudah beberapa tahun kemarin kita banyak mengalami keterbatasan saat akan melakukan mudik. Nah, yang cukup menarik tahun ini ternyata mungkin ada beberapa teman-teman yang akan melakukan mudik dengan menggunakan mobil listrik. Tentunya persiapan antara mobil listrik dengan BBM kurang lebih sama ya. Tapi ada beberapa hal yang harusnya kalian bisa prepare lebih untuk mobil listrik terkait dengan beberapa hal yang akan saya utarakan di dalam video berikut ini. Jadi yang pertama adalah mengenai charging station. Banyak aplikasi di luar sana yang sudah ada di Indonesia dan bisa kita manfaatkan, dan semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang nge-charge gratis dan sebagainya. Tapi memang yang paling lengkap saat ini hanya miliknya PLN ya, di PLN Mobile yang didukung dengan Charge In. Kenapa harus diinstal kedua aplikasi itu minimum? Karena di PLN Mobile kita bisa langsung cek kota yang akan kita tuju. Misalkan kita kondisi di Jakarta, kemudian kita akan melakukan pengecekan selama perjalanan. Kita mau cek di Cirebon, tinggal ketik aja kotanya Cirebon, maka akan muncul lokasi-lokasi yang terdekat dengan charging station yang ada di sekitar lokasi tersebut. Nah, banyak juga aplikasi yang lain, kalian bisa lihat di video saya yang lainnya terkait dengan charging station tersebut. Misalkan ada EV-Choose, ada Autopods, ada Starvo, dan mungkin ada pihak ketiga seperti PlugShare yang dimana kita sebagai community bisa mengumpulkan berbagai lokasi charging station yang ada di Indonesia terutama, sehingga perjalanan kita menjadi lebih nyaman. Selama perjalanan tentu ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, baik di beberapa mobil listrik yang saya tahu ada di Wuling, ada di Ioniq. Keduanya tidak mendapatkan ban serep, sehingga kita membutuhkan tire repair kit yang capable, yang bagus terutama. Dan tire repair kit yang diberikan itu hanya satu. Jadi kalau kita melakukan perjalanan cukup jauh, tentu kita membutuhkan backup yang lebih banyak. Jadi kalian bisa lihat beberapa tire repair kit yang memungkinkan kita bisa gunakan, yang sudah pernah saya persiapkan juga untuk di Wuling maupun Ioniq, yang memang belum pernah saya gunakan ya tire repair kit yang sudah pernah saya belikan, karena pernah terjadi kegagalan tire repair kit yang ada di Wuling. Mungkin itu kesalahan dari penggunaan saya. Hal yang penting lainnya yaitu dashcam. Dashcam di sini tentu untuk keamanan kalian juga, walaupun mungkin penggunaannya juga beberapa orang mungkin tidak terlalu berguna ya, tetapi di saat-saat genting ini sangat berguna. Jadi lebih baik kalau kita langsung prepare terhadap adanya kejadian yang kita tidak inginkan. Ya mungkin ya kita tidak pernah berharap ya ada kejadian yang tidak kita inginkan, tapi lebih baik kalau kita mengantisipasi sehingga kita punya bukti yang lebih baik ketika itu dibutuhkan. Seperti halnya dashcam yang kita tahu harga juga sudah banyak yang murah, dari 400 ribuan pun sudah ada, dan ini sangat penting menurut saya. Nah, terkait dari tadi aplikasi yang kita gunakan, tentu kita juga membutuhkan adanya Google Maps atau aplikasi semacamnya seperti Waze. Kalau kita mengandalkan HP, tentunya HP akan menjadi cepat panas dan baterai cepat habis ya. Jadi
saya sarankan untuk perjalanan untuk lebih nyamannya tentu harus diinstal di head unit kalian. Kalau di Bila head unit kalian tidak bisa Android Auto atau Apple CarPlay bagian depan atau hanya bisa mirroring, ini sangat cocok buat Android Auto dan Apple CarPlay mobil kalian daripada mengganti head unit Tapi kalau dengan bawaan pihak ketiga. kita nggak bisa Caranya cukup mudah, tinggal dicolok aja ke HP kalian, bisa Android maupun iOS. Nah, ini ada sedikit caranya untuk digunakan, perlu menginstal aplikasi tersebut. langsung tampil dan aktivitas Karena kita bisa tetap tidak perjalanan terganggu karena tetap bisa untuk efektif. chatting Artinya atau begini, kegiatan kita yang bisa lain mengetahui dengan map kilometer pada saat tampil itu berapa di jarak tempuh yang dashboard. harus kita jalani. Link Sehingga kita pembelian bisa bisa kaitkan juga kalian langsung dengan baterai, dapatkan kita di bisa menghubungi juga deskripsi. langsung apakah lokasi yang akan kita tuju itu sudah sampai yang kita inginkan, dan tentunya penurunan baterai ini tergantung juga dengan cara menyetir. Maka mengantisipasi terhadap hal tersebut itu bisa menjadi lebih cepat di perjalanan agar tidak kalian kehabisan baterai. Jadi di sini ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita bawa, yaitu kabel charger portable, yang dimana di sini gunanya untuk melakukan pengecasan kondisi darurat terutama. Nah, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau kita melakukan perjalanan jauh mesti ada kekhawatiran terhadap bagaimana cara mengecas mobil ini. Nah, charger bawaan dari Wuling sendiri hanya 1,75 kW dan bawaan dari Ioniq hanya 2,5 kW. Di 1,75 kW itu artinya kalau kalian mengecas di Wuling membutuhkan waktu hingga 12 jam. Sehingga ini akan memakan waktu yang cukup lama. Memang bisa kita tinggal saja ya, misalkan kita bisa menginap di satu kota gitu, kemudian kita sekalian menginap, sekalian melakukan pengecasan. Tentu waktunya juga terlalu lama gitu, 12 jam, artinya kalau jam 9 malam kalian baru sampai, baru jam 9 pagi kalian baru bisa melakukan aktivitas. Nah, ini yang untuk mempersingkat waktu kalau tidak ada terjadi SPKLU, maka bisa digunakan charger yang 3,5 kW. Memang untuk portable itu maksimum 3,5 kW. Dan ini sangat membantu, seharusnya sangat membantu, karena saya beberapa kali melakukan perjalanan jauh, kalau sudah sampai di lokasi, saya sampai di rumah gitu di Semarang, tinggal saya colokan 6 jam sudah penuh lagi. Beda kalau kita pakai colokan biasa ya, kadang-kadang tuh pagi tuh saya cek masih belum penuh, sehingga saya melakukan perjalanan dalam kondisi baterai yang tidak 100%. Ini hanya cut di waktunya saja. Nah, begitu juga dengan Ioniq. Kalau kita pakai 3,5 kW dengan 2,5 kW memang kelihatannya tidak terlalu signifikan ya, perbedaannya hanya 1 kW. Artinya kalau kalian melakukan pengecasan selama 10 jam hanya mendapatkan 1 kW kali 7 berarti 7 kW. Selama 10 jam berarti 10 kW. Ya, kalau dikalikan dengan di MID, kalau di 6 kWh berarti mendapatkan perjalanan tambahan sekitar 60 kalau melakukan 60 km kalau kalian melakukan pengecasan selama 10 jam. Tapi ini juga penting, daripada kita membawa charger bawaan di mana cuma 2,5 kW, tentunya ya kalau pas ada kesempatan kita mau charge di rumah, bisa kita tinggal mobil di rumah, mendapatkan lebih benefit di jarak dengan waktu yang lebih banyak. Ya, kurang lebih itu saja tips dari saya mengenai berbagai peralatan yang kita butuhkan. Selain dengan mobil ICE yang pernah kita pakai, tentunya teman-teman pernah pakai. Nah, ini adalah sedikit tips tambahan untuk para pengguna mobil listrik. Dan tentunya kalian juga harus banyak belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi dari SPKLU tersebut, karena caranya berbeda-beda tapi hanya cukup mirip. Dan yang cukup mengkhawatirkan yaitu mengenai kalau di charge in itu punyanya PLN, charge in itu harus terkoneksi dengan link aja. Nah, link aja ini yang harus kalian aktifasi di dalam charge in. Kebetulan biasanya kebanyakan dari teman-teman itu banyak yang error pada saat akan melakukan aktivasi, sehingga bisa kalian aktivasi sebelum kalian berangkat. Jadi kalau ada masalah di jalan, kalian sudah siap dengan link aja
daripada kalian harus melakukan aktivasi pada saat akan melakukan pengecasan. Kurang lebih video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.